Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari project based learning kami pada mata kuliah Pengantar Manajemen Operasional dengan materi tata ruang. Nah, di sini kelompok kami sebagai kelompok 1 mendapatkan materi mengenai warehousing and storage atau pergudangan dan penyimpanan. Nah, di sini kami juga menganalisis dari toko bangunan, yaitu toko usaha jaya yang ada di Jalan Batu 8 atas. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Erik Susanto. Lalu di kelompok 1 ini juga ada Isyura Fitra, Restu Prasetyo Andriatno, Anci Repal Driyatama Putra, Abang Ferdian Rona Saputra, dan ada Zulkifli. Nah, baik, kita masuk ke latar belakang dari warehousing and storage. Pertama itu ada perkembangan pada sektor perdagangan yang sangat pesat disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju membuat permasalahan perusahaan distribusi maupun pergudangan atau penyimpanan itu semakin kompleks. Salah satu permasalahan yang sering ditemui pada perusahaan distribusi barang adalah tata letak gudang penyimpanannya yang kurang efektif dan efisien. Nah, di tempat distribusi ini biasanya kan ada gudang. Nah, gudang ini adalah suatu bangunan atau ruangan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh barang sebelum kembali didistribusikan kepada pembeli maupun kepada pihak lain. Nah, di dalam gudang ini terdapat 3 proses utama, yaitu penerimaan barang, penyimpanan barang, dan proses pendistribusian barang kepada pihak lain ataupun kepada pembeli itu tadi. Jadi fungsi utama gudang yaitu adalah tempat menyimpan bahan baku mentah, barang setengah jadi maupun barang yang sudah jadi untuk didistribusikan kepada pembeli ataupun pelanggan. Nah, di dalam distribusi ini seringkali timbul permasalahan pada bidang distribusian barang yang terletak pada tata letak gudang penyimpanan tersebut ataupun dalam proses mobilisasinya. Tata letak gudang penyimpanan yang tidak didasarkan pada perancangan tata letak gudang yang baik akan mengalami kesulitan dalam mengatur proses keluar masuknya barang dan tidak didasarkan pada kapasitas gudang yang biasanya tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil dengan kapasitas yang biasanya melebihi muatan. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai toko usaha jaya. Jadi toko usaha jaya ini merupakan toko distribusi barang yang bergerak di bidang bahan bangunan yang ada di Jalan Batu 8 atas, Kota Tanjung Pinang. Nah, produk yang dijual pada toko bangunan ini mulai dari besi, kayu, batu bata, pasir, dan lain-lain. Nah, di toko bangunan ini ada 3 toko yang berdempetan. Nah, 1 toko ini sebagai toko utama dan 2 lainnya itu sebagai gudang penyimpanan dari toko usaha jaya ini. Nah, dari pengamatan yang kami lakukan, penempatan barang pada gudang masih belum teratur ataupun kurang efisien dan masih kurang rapi dalam penataan barangnya. Sehingga hal-hal ini bisa menyebabkan kurang efisiennya pekerjaan dalam proses keluar masuknya barang ataupun mobilisasi barang. Nah, permasalahan yang sering terjadi pada toko ini adanya ketidakteraturan dalam penyiapan barang sehingga memperlambat waktu dalam pengirimannya. Selanjutnya mengenai desain tata letak, yaitu didefinisikan sebagai perancangan tata letak gudang dengan merencanakan dan mengintegrasikan aliran komponen suatu produk untuk mencapai keterkaitan yang paling efektif dan efisien antara operator, peralatan, dan proses transformasi bahan dari bagian penerima ke bagian produksi. Nah, jadi perencanaan tata letak itu merupakan salah satu tahapan yang paling penting untuk dilakukan karena perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan sistem penjualan yang lebih efektif dan efisien untuk menjamin proses distribusi yang lebih baik ke depannya. Nah, studi tentang metode tata letak gudang selalu dikaitkan dengan meminimalisasi biaya keseluruhannya. Selain itu, perencanaan tata letak barang yang baik akan lebih praktis ketika diperlakukan perluasan ataupun pengawasan terhadap distributor itu sendiri. Nah, berbagai permasalahan inilah yang ada di toko usaha jaya yang membuat kami sebagai kelompok peneliti ingin mencoba dalam menganalisis dan memberikan rekomendasi hasil
terhadap analisis kami untuk perbaikan pada toko usaha jaya ini. Nah, sebagai peneliti, kami menggunakan metode yaitu shared storage. Apa sih metode shared storage itu? Jadi metode ini yaitu dilakukan dengan mengatur tempat penyimpanan sesuai dengan kondisi area gudang. Kemudian menyortir area yang paling dekat dengan area terjauh dari pintu masuk dan pintu keluar gudang, agar penempatan barang yang akan segera dikirim itu dapat masuk dan dapat keluar di daerah yang terdekat dan sebagainya. Nah, metode shared storage ini dianggap sebagai pemindahan barang dengan cepat untuk satu produk. Jika setiap palet yang terdiri dari waktu ke waktu di area gudang tergantung pada jumlah stok barang saat barang masuk tiba. Kemungkinan 5 palet penuh hanya akan tersedia untuk 1 hari. Sementara itu 5 palet lainnya dari pengiriman yang sama akan tetap berada di gudang selama 20 hari. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang kelompok kami temukan yaitu yang pertama adalah apakah layout pada toko usaha jaya yang sudah efektif dan efisien untuk diterapkan lebih jauh ke depannya. Yang nomor 2 itu ada bagaimana menganalisis masalah terkait tata letak gudang pada toko usaha jaya. Nah, yang ketiga itu solusi dari masalah yang tengah dihadapi oleh masalah yang dihadapi toko usaha jaya pada tata letaknya. Nah, baik, di sini kita akan membahas mengenai gambaran umum dari toko usaha jaya. Jadi toko usaha jaya ini merupakan toko distribusi yang bergerak di bidang material bangunan yang berlokasi di Batu 8 atas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di toko ini banyak menjual berbagai bahan mentah maupun produk jadi seperti pasir, bata, batako, tangga, ataupun yang lain-lain. Nah, toko bangunan ini beroperasional di lokasi yang strategis karena tepatnya terletak di pinggir jalan di pusat kota Tanjung Pinang, dan ini banyak dilewati oleh para pemotor maupun oleh para pengendara yang berlalu lalang untuk dari Batu 8 atas menuju ke Batu 9. Nah, dengan satu bangunan utama toko dan 2 bangunan gudang di bagian kiri dan kanannya yang saling bergandengan dengan bangunan utama. Nah, masing-masing gudang memiliki luas yang sama, yakni panjangnya sekitar 6 meter dan lebarnya sekitar 4 meter. Juga memiliki halaman yang cukup luas sebagai wilayah parkir dan juga peletakan beberapa material yang akan dijual. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Nah, pada tahap pengumpulan data, kelompok peneliti menggunakan metode observasi langsung di toko usaha jaya. Sebelum masuk ke uraian mengenai tata letak toko usaha jaya, mari kita lihat pengertian observasi menurut Creswell yang menyatakan bahwasannya observasi adalah suatu proses eksplorasi data yang dilakukan langsung oleh peneliti itu sendiri. Nah, bukan oleh asisten atau peneliti atau orang lain. Nah, dalam melakukan pengamatan secara mendetail tentang manusia sebagai objek pengamatan dan lingkungannya dalam penelitian. Creswell menegaskan bahwa observasi tidak dapat memisahkan objek dari lingkungannya, karena menurut Creswell, manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang di dalamnya terdapat suatu proses saling mempengaruhi dan di antara mereka. Herdiansah 2015. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bersama bahwasanya observasi adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan langsung di suatu tempat ataupun kondisi lingkungan tertentu untuk menemukan penyebab kejadian tersebut dilaksanakan. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi tempat, mengamati tempat, mendokumentasi tempat, maupun menarik kesimpulan sederhana atau membuat denah jika berbentuk tempat yang tetap. Nah, lalu tujuan observasi ini adalah untuk menggambarkan tata letak ataupun lingkungan yang diteliti, kegiatan yang berlangsung, orang-orang dan bahan-bahan yang terlibat dalam kegiatan tersebut, serta makna suatu peristiwa dilihat dari sudut pandang melihat dan mendengar orang-orang yang terlibat dalam peristiwa yang diamati. Nah, uraian hasil observasi juga harus akurat, faktual, dan lengkap, tanpa harus diisi dengan catatan yang panjang dan kurang relevan untuk diterapkan. Nah, hasil observasi dari kelompok peneliti ini dilakukan dengan mengambil beberapa potret gambar lokasi gudang yang diperlukan untuk melengkapi perbaikan dan perancangan tata ruang fasilitas yang baru.
Data yang dibutuhkan meliputi tata letak barang bangunan, aliran untuk mobilisasi material, tata letak awal isi gudang, ukuran rak barang penyimpanan, dan luas ukuran toko. Selanjutnya mengenai denah susunan tata letak pada gudang toko usaha jaya yang awal ataupun sebelum direkomendasikan oleh kelompok kami. Jadi toko bangunan usaha jaya ini terdiri dari 3 bangunan yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Nah, pada gudang yang pertama itu terdapat di sebelah kanan bangunan pusat, terdapat beberapa barang yang disimpan di dalamnya, seperti pipa campuran yang diletakkan pada rak dekat tembok. Lalu ada triplek dengan panjang berkisar 3 meter yang disenderkan pada rak pipa campuran. Di bagian tengah gudang terdapat 3 rak bangunan yang berdempetan dengan panjang keseluruhan 3 meter yang menampung 6 barang. Gibson yang berukuran 2-3 meter yang terletak di ujung belakang gudang, serta wastafel, net keramik, kawat, parang, tangga yang terletak di bagian tembok sebagiannya. Lalu pada gudang yang kedua merupakan gudang penyimpanan untuk barang-barang yang berukuran cukup besar, terdiri dari 4 rak sepanjang 3 meter yang saling berdempetan dengan isi beberapa barang seperti besi beton, papan, maupun balok kayu. Nah, pada bagian atas rak tersebut juga terdapat barang seperti baja ringan dan pipa paralon ukuran 0,5-3 inci. Sedangkan di ujung belakang ruangan gudang terdapat beberapa barang seperti pintu, kusen pintu, dan gerobak pasir. Lalu pada halaman depan toko usaha jaya juga terdapat beberapa barang seperti pasir dan toren air yang terdapat persis di depan gudang satu di sebelah kanan toko usaha jaya. Sedangkan di depan gudang yang kedua atau di sebelah kiri toko usaha jaya yang toko usaha jaya pusat itu terdapat batako, bata merah, roster beton, cincin sumur, toren air juga, dan semen. Nah, dari analisis terhadap tata letak gudang yang pertama ini, kelompok peneliti kami melihat ketidakefektifan dan dalam aktivitas keluar masuknya barang dan penempatan beberapa barang yang kurang tepat. Nah, hal-hal seperti ini dapat menyebabkan kerugian bagi toko usaha jaya karena kerusakan barang hingga terlambatnya pengiriman barang. Lalu dari hasil ini dapat kita lihat beberapa masalah yang ada, seperti yang pertama itu ada peletakan semen di daerah luar ruangan ataupun di bagian depan gudang dengan hanya beratapkan terpal. Nah, seharusnya hal seperti ini bisa diperbaiki untuk mencegah risiko kerusakan pada barang semen ini akibat terkena hujan ataupun terkena embun saat malam hari. Yang kedua itu ada Gibson yang berada di gudang satu terletak di bagian belakang gudang. Nah, hal ini bisa menyebabkan kesulitan dalam proses keluar masuknya barang karena ukuran barang yang termasuk besar dan ditambah lorong barang untuk keluar masuk ataupun mobilisasinya itu relatif kecil, sehingga mengakibatkan sulitnya untuk mengeluarkan barang tersebut. Lalu yang ketiga itu ada penempatan rak untuk besi beton, papan, balok kayu, pipa paralon, dan baja ringan pada gudang yang kedua itu saling berdempetan dan menggunakan banyak ruang yang mengakibatkan pemborosan area pergudangan. Nah, serta permasalahan ini bisa mengakibatkan sulitnya proses keluar masuk barang atau mobilisasi barang di dalam gudang itu sendiri untuk yang di bagian belakangnya. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang kelompok peneliti kami temui ini terhadap tata letak gudang penyimpanan toko usaha jaya, maka peneliti akan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap layout tersebut yang diharapkan bisa memperbaiki efektivitas dari gudang penyimpanan toko usaha jaya dalam meminimalisir risiko terhadap kerusakan barang hingga cepatnya proses dalam pengiriman barang ataupun mobilisasi barang. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka kelompok peneliti ini merekomendasikan denah tata letak pada gudang toko usaha jaya. Seperti yang pertama itu dapat kita ubah. Yang pertama pada gudang yang satu di sebelah kanan bangunan pertama atau di sebelah bangunan pusat itu peneliti menyarankan penggunaan 3 rak penyimpanan dengan 3 tingkat berukuran panjang 3,7 meter dengan lebar 1 meter khusus untuk menyimpan barang berupa balok kayu, papan pada rak nomor 1, pipa campuran pada rak nomor 2, dan baja ringan dan besi beton pada rak nomor 3.
Kemudian pada 3 rak barang kecil berukuran 1 kali 0,65 meter terletak tepat di belakang 3 rak besar khusus untuk meletakkan nut keramik, kawat maupun barang-barang yang lain yang berbentuk atau berfisiknya kecil. Nah, untuk bagian tingkat paling atas, rak besar digunakan untuk menyimpan atap stainless. Nah, rekomendasi ini kami berikan bukan tanpa alasan, dikarenakan barang seperti balok kayu, papan, pipa, campuran maupun yang lain-lain itu tadi yang berukuran cukup besar sehingga membutuhkan ruang gerak yang cukup luas. Maka dari itu kami meletakkannya di bagian depan dan diletakkan secara teratur. Barang ini juga barang yang sering untuk dilakukan mobilisasinya karena sering ada pelanggan maupun suatu pihak yang membutuhkan barang-barang tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli. Nah, sehingga dari kesimpulan itu dapat kita tarik bahwa posisi depan gudang itu untuk meningkatkan keefektifan perputaran barang, sehingga barang-barang ini sangat cocok untuk diletakkan pada bagian area depan. Nah, sedangkan untuk nut keramik, kawat dan parang itu kan merupakan barang yang berukuran kecil, sehingga peneliti berpendapat tidak menjadi masalah jika diletakkan di bagian belakang. Selanjutnya rekomendasi yang kedua itu pada gudang nomor 2, peneliti memindahkan semen ke dalam gudang yang sebelumnya terletak di luar ruangan dengan ukuran area 2 kali 1 meter. Nah, mengapa hal ini dilakukan? Jadi hal ini untuk meminimalkan atau menghindari risiko terhadap kerusakan pada barang tersebut. Di belakang semen juga terdapat triplek yang dipindahkan dari gudang 1 yang bertujuan untuk memperluas jalur keluar masuknya barang pada saat pemesanan. Nah, karena triplek merupakan salah satu material bangunan yang cukup besar, di sebelah tempat penyimpanan pintu di bagian belakang gudang terdapat area penyimpanan tangga dan kusen pintu yang sejajar. Nah, hal ini dilakukan karena ketiga barang ini merupakan barang yang kurang lancar pendistribusiannya, sehingga tidak diprioritaskan untuk diletakkan di area depan gudang. Selanjutnya pada tembok bagian sebelah kiri itu terdapat gipsun berukuran panjang 3 meter yang dipindahkan dari gudang 1. Nah, peletakan ini dikarenakan gipsun ini kan merupakan barang yang cukup lancar pendistribusiannya dan juga barang yang memiliki ukuran yang cukup besar, sehingga ketika diletakkan di area depan gudang akan meningkatkan efektivitas dalam proses pendistribusiannya. Nah, di sebelah gipsun bagian belakang terdapat penyimpanan barang berupa wastafel dan gerobak. Nah, sedangkan pada bagian tengah gudang diletakkan rak dengan ukuran panjang 3,7 meter dan lebar 1 meter yang dibagi menjadi 3 rak penyimpanan berupa penyambung pipa, serokan, terpal, sapu, dan jaring. Lalu pada rekomendasi yang ketiga itu pada halaman depan, peneliti itu memberikan rekomendasi terhadap beberapa tata letak material agar dapat menunjang efektivitas operasional dari kedua gudang tersebut. Nah, yang pertama itu mengenai material pasir yang awalnya terletak di bagian depan 1 dipindahkan ke bagian depan gudang kedua, sejajar dengan material lainnya seperti batako, bata merah, dan roster beton. Nah, mengapa hal ini dilakukan? Supaya operasional keluar masuknya barang atau mobilisasi barang pada gudang itu menjadi lancar dan tidak terhalang oleh material pasir, sehingga memberikan akses kendaraan angkut muat barang agar dapat beroperasi dengan lancar. Nah, karena memiliki lahan luas, area yang lebih teratur, sedangkan pada area depan gudang 2 dianggap tidak masalah karena barang yang disimpan pada gudang 2 memiliki ukuran yang relatif lebih kecil, sehingga peletakan beberapa material di area depan gudang tidak akan menghambat perputaran barang yang terletak di dalam gudang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Jadi dari hasil analisis yang dilakukan oleh kelompok peneliti kami terhadap tata letak gudang toko usaha jaya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi operasional gudang. Nah, permasalahan utama antara lain ketidakteraturan penataan barang, kurang ruang keluar masuk barang atau mobilisasi barang, serta penempatan barang yang kurang optimal. Selain itu, penyebab permasalahan ini antara lain penempatan elemen yang tidak sesuai dengan frekuensi input dan output.
Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait penempatan barang di luar wilayah yang sensitif terhadap cahaya maupun terhadap cuaca, sehingga dapat menimbulkan kerusakan barang dan kerugian bagi perusahaan ataupun toko bangunan ini. Nah, jadi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, rekomendasi perbaikan telah kelompok kami usulkan dengan melakukan penataan ruang antara lain dengan mengutamakan penempatan benda-benda yang sering keluar masuk pada area dekat pintu masuk dan keluar utama. Selain itu, memindahkan barang-barang yang mungkin rusak akibat cuaca maupun terhadap berbagai permasalahan-permasalahan di luar eksternal toko bangunan itu ke dalam gudang untuk mengoptimalkan penggunaan ruang agar tidak terjadi pemborosan ruang. Nah, tips lainnya adalah menggunakan rak penyimpanan yang sesuai untuk setiap jenis barang, sehingga bisa memudahkan dalam mencari dan mengambil barang. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses operasional gudang dan mengurangi potensial kerugian bagi toko usaha jaya. Selanjutnya kita masuk ke saran. Jadi saran yang pertama kelompok kami anjurkan itu adalah penataan rak dan benda. Nah, disarankan untuk menata ulang rak penyimpanan di gudang satu dengan menempatkan barang berukuran besar seperti balok kayu, papan, pipa, baja ringan ataupun yang lainnya yang berukuran besar itu supaya bisa memudahkan akses ataupun meningkatkan efisiensi distribusi. Nah, benda-benda kecil seperti nut keramik ataupun yang lainnya itu dapat diletakkan di bagian belakang pada area gudang satu. Lalu saran yang kedua itu penyimpanan material yang sensitif terhadap cuaca maupun eksternal di luar toko bangunan. Nah, disarankan untuk memindahkan semen yang sebelumnya disimpan di luar gudang itu ke dalam untuk menghindari kerusakan akibat kelembapan maupun terhadap cuaca. Nah, penempatkan triplek pada gudang 2 untuk memperlebar jalur masuk dan keluar barang pada saat pengiriman. Lalu saran yang ketiga itu ada optimasi posisi material. Material besar sebaiknya ditempatkan di depan gudang yang kedua untuk memudahkan dalam distribusi ataupun mobilisasi barang. Nah, elemen seperti tangga dan kusen pintu itu bisa ditempatkan di area belakang untuk mengoptimalkan ruang penyimpanan. Lalu saran yang keempat itu ada tata letak area depan. Nah, hal ini bisa memudahkan dalam pengoperasian kendaraan pengangkut barang, memindahkan material, maupun bisa membantu dalam mengurangi hambatan dan mempercepat proses dalam distribusi. Lalu saran yang kelima itu ada manajemen ruang yang efektif. Nah, mengapa hal ini perlu dilakukan, yaitu untuk memastikan penempatan barang dagangan di halaman tetap tertata untuk memaksimalkan ruang dan menjamin efisiensi operasional gudang. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok presentasi kami sajikan mengenai hasil project based learning dari kelompok kami terhadap tata ruang, terkhusus pada warehousing and storage atau pergudangan dan penyimpanan pada toko usaha jaya. Nah, kami menyadari betul bahwasanya kami ini masih memiliki banyak kekurangan dalam melakukan hal-hal penelitian ini. Nah, terlebih terkurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan telah memahami beberapa permasalahan yang ada pada toko usaha jaya yang telah kami paparkan dan kami analisis ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.